Umur umatku, kata Rasulullah SAW, itu hanyalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Yang lebih daripada itu sangat sedikit. Taruhlah usia kita 60 tahun. Kita balik usia 15 tahun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita beribadah hanya sekitar 45 tahun saja. Tanpa kita sadari bahwa orang miskin, si pedagang es balok ini adalah kita. Sementara es balok yang dijual itu adalah usia kita. Tanpa kita sadari, semakin hari berganti, maka sebagian daripada hidup kita juga telah berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lembaran sejarah yang telah dituliskan oleh generasi salafus soleh, orang-orang soleh sebelum kita, sungguh ada lembaran-lembaran emas yang setiap kali kita membacanya, setiap kali kita mengulang-ulangnya, maka yang hadir hanyalah ketakjuban dan decak kagum. Satu di antara lembaran yang telah tertulis dengan tinta emas itu adalah kisah yang ditorehkan oleh Mutarrif bin Abdullah rahimahullah saat ujian keimanan datang menghampiri beliau. Satu hari di majelis beliau, di rumah beliau, ketika beliau berdua-duaan dengan ilmu yang sedang dikajinya, datanglah dua orang Khawarij. Tentu saja kedatangan dua orang ini bukan hanya sekadar untuk bersilaturahim, akan tetapi dia membawa misi untuk mengajak Mutarrif hijrah ke jalan sesat mereka. Namun yang begitu menakjubkannya adalah hampir tidak ada diskusi saat itu. Hampir tidak ada dialog yang panjang. Ya. Mutarrif bin Abdullah menyambut ajakan mereka dengan serangkaian kalimat yang ketika kalimat itu diucapkannya, kedua Khawarij ini tidak mampu menjawab apa-apa. Nyaris tidak ada debat sama sekali. Serangkaian kalimat yang diucapkan oleh Mutarrif bin Abdullah rahimahullah adalah kalimat-kalimat yang dipenuhi dengan cahaya. Mutarrif bin Abdullah mengatakan, "Wahai saudara, seandainya aku punya dua nyawa, maka aku akan mengizinkan satu nyawaku ikut bersama kalian. Jikalau ternyata jalan yang kalian tempuh itu adalah benar, maka aku akan mengajak satu nyawaku lagi untuk juga turut ikut bersama kalian. Namun jika ternyata jalan yang kalian tempuh adalah jalan yang sesat, maka setidaknya aku masih punya satu nyawa, dan aku biarkan satu nyawaku yang pertama itu larut dan tersesat di jalan bersama kalian. Sayangnya, saya hanya punya satu nyawa. Dan tidak mungkin satu-satunya nyawa ini kubiarkan dan kupertaruhkan untuk ikut bersama kalian." Masya Allah, kalimat yang dipenuhi dengan cahaya Allah ini tidak mampu dijawab oleh dua orang Khawarij itu. Dan kalimat ini memberikan pelajaran dan hikmah yang begitu besar kepada kita semuanya. Bahwa andai pada Ramadan kali ini, jiwa-jiwa kita masih terus tergoda untuk tidak mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau lagi sujud bersungkur di hadapan Allah. Kita lagi enggan untuk melakukan dan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka berbisiklah pada hati kita, ingatkan jiwa kita bahwa kita hanya punya satu nyawa. Kita hanya punya satu kesempatan yang sungguh sangat disayangkan bila disia-siakan pada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka andai pada bulan Ramadan kali ini jiwa kita masih saja terus digoda oleh syahwat untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, untuk enggan meninggalkan apa-apa yang telah diharamkan dalam syariat agama kita,
maka berbisiklah pada hati kita, tegur dan ingatkan jiwa kita bahwa kesempatan kita untuk hidup di muka bumi ini hanya sekali. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Kesempatan yang hanya satu-satunya ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, sebab cepat atau lambat kita pasti akan dipanggil oleh Allah dan kembali kepadanya. Karena itu, andai pada Ramadan kali ini jiwa kita masih saja malas, jiwa kita masih saja enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kita di tahun ini, kita masih diajak oleh kawan-kawan kita, oleh orang-orang di sekitaran kita untuk jauh dan melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka jawablah mereka. Jawab ajakan mereka itu dengan jawaban yang disampaikan oleh Mutarrif bin Abdullah rahimahullah, bahwa sungguh kita hanya punya satu nyawa, hanya punya satu kesempatan yang tidak mungkin kita pertaruhkan pada perkara-perkara yang tidak menambah pahala kita di timbangan di negeri akhirat kelak. Usia kita begitu singkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittina ila sab'in, wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku, kata Rasulullah SAW, itu hanyalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Yang lebih daripada itu sangat sedikit. Taruhlah usia kita 60 tahun. Kita balik usia 15 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta kita beribadah hanya sekitar 45 tahun saja. Itu pun belum dikurangi dengan masa tua kita, di mana energi kita, fisik kita sudah melemah, dan tentu saja ibadah kita saat itu tidak maksimal. Jadi hanya berapa tahun saja kita diminta untuk beribadah kepada Allah. Padahal semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi bekal perjumpaan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di negeri yang tak berpenghujung bernama akhirat kelak. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jadikan Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terakhir. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seakan-akan bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa beribadah di hari-hari berikutnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya kematian. Kapan kematian itu datang tidak ada yang tahu. Kapan ajal datang menjemput kita? Kapan kita harus menceraikan dunia? Tidak ada yang tahu. Kematian hanyalah sebuah keniscayaan, namun masih menjadi misteri. Maka untuk takdir yang masih terhijab tersebut, bahwa kapan ajal datang menjemput kita, maka sisa-sisa usia yang masih Allah berikan kepada kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada di antara kita, khususnya anak muda, hanya gara-gara khawatir tidak ikut tren atau sesuatu yang lagi viral hari ini, hanya karena takut, ya, kemudian tidak dikatakan gaul, atau mungkin karena ditinggalkan teman, ya, atau dijauhi oleh orang-orang, hanya karena takut ketinggalan zaman, lalu kemudian mereka menghabiskan usianya pada hal-hal yang sifatnya semu, ya, berupa kesenangan duniawi. Lalu dia melupakan bahwa Ramadan telah hadir bersamanya, telah hadir di hadapannya, membawa berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Jangan sampai hanya karena sekedar kita ikut-ikutan terhadap apa yang lagi tren hari ini, lalu kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Ramadan yang sudah ada di hadapan kita, itu kita biarkan berlalu begitu saja. Lalu kemudian Ramadan pergi meninggalkan kita, keberkahannya kita tidak dapatkan, kemuliaannya kita tidak dekat, bahkan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Konon ada satu ucapan yang begitu masyhur di tengah-tengah kita. Ya. Ucapan tersebut berbunyi, "Kasihanilah pedagang yang dagangannya itu meleleh." Perkataan ini diucapkan oleh seorang yang miskin yang berjualan di pasar, di mana barang dagangannya adalah es balok, ya. Karena tidak memiliki modal yang besar, dia hanya mampu berjualan es balok. Lalu ketika matahari semakin tinggi dan tinggi, esnya itu mulai mencair.
sementara tidak ada orang-orang yang datang membelinya. Maka ia mengucapkan, aduhai kasihanilah orang yang dagangannya ini meleleh, aduhai kasihanilah orang-orang yang dagangannya ini meleleh. Tanpa kita sadari bahwa orang miskin, si pedagang es balok ini adalah kita. Sementara es balok yang dijual itu adalah usia kita. Tanpa kita sadari, semakin hari berganti, maka sebagian daripada hidup kita juga telah berlalu. Semakin hari berganti, jarak antara kita dengan liang lahat kita sudah semakin dekat. Maka sebagai seorang pedagang, tentu saja kita mau agar dagangan kita itu dibeli dengan harga yang terbaik dan dibeli oleh pembeli yang terbaik. Maka jika kita ibaratkan diri kita seperti penjual es balok tadi, maka tentu saja kita ingin es balok yang kita jual itu dibeli oleh pembeli yang terbaik dan dibeli dengan harga yang terbaik. Dan sayangnya pembeli terbaik untuk es balok ya yang merupakan usia kita tadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan harga terbaik yang bisa dibeli ya adalah surga firdausnya. Maka mari kita memanfaatkan ya. Sungguh sangat disayangkan bila kemudian usia kita itu terus berlalu menguap tapi tidak ada hal-hal yang bermanfaat dan tidak yang bermakna. Iya, hari-hari kita tidak diisi dengan amalan-amalan bermakna, yang hanya diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, hal-hal yang tidak menambah timbangan amalan kita di negeri akhirat kelak. Waliyadzubillah. Maka mari ya kita belajar dari pedagang es balok ini, bahwa usia kita terus menguap, usia kita terus meleleh, usia kita pergi daripada kita, maka segera kembali kepada pembeli terbaik itu untuk bisa dibeli dengan harga terbaik. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harga terbaik dari usia kita, yaitu surga firdausnya. Manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, seakan-akan kita akan berpisah dengan Ramadan dan tidak lagi Ramadan berikutnya. Tinggalkan segala hal dari kesenangan duniawi, bagaimanapun ia menggoda, bagaimanapun lagi trennya, khususnya para anak muda. Tinggalkan hal-hal tersebut. Semua kesenangan-kesenangan itu sifatnya sementara. Sementara kesenangan yang abadi, kebahagiaan yang paling hakiki hanyalah kebahagiaan di surga firdaus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.